Bagaimana mungkin seorang duk tua yang hemat tidak pernah menyangka, anak laki-lakinya yang tiap hari membuat onar. Dan hanya pergi ke rumah bordil untuk mendengarkan musik, ternyata adalah bos di balik layar semua perusahaan dagang di ibu kota, tidak hanya memonopoli setengah dari perdagangan pesisir utara dan selatan, tetapi juga menguasai lebih dari 90% sirkulasi uang di ibu kota, dan secara diam-diam mengendalikan jaringan intelijen dan perusahaan transportasi yang tersebar di seluruh negeri. Bahkan pasokan pabrik es kerajaan pun ada campur tangannya. Hanya karena jiwa sapi jantan dari dunia bawah, yang bereinkarnasi menjadi putra duk dari dinasti Dafeng, awalnya berpikir bahwa ia dapat menikmati kesenangan di rumah bordil dengan kekayaan duk, dan memiliki 3 istri dan 4 selir untuk menikmati kebahagiaan bersama. Tetapi setelah menggabungkan ingatannya, ia menyadari bahwa rumah duk yang megah sebenarnya hanyalah luarnya saja yang bagus, tetapi dalamnya sudah rusak. Jika ingin mewujudkan impian utama seorang pria, ia harus melindungi bisnis keluarga. Ayah, ada apa dengan ini? Bukankah ini hanya perkelahian? Apa yang kau tahu? Lin Ruhai memelototkan matanya. Ini adalah putra bungsu Adipati Zheng, yang secara turun-temurun menjaga perbatasan barat daya. Jika terjadi sesuatu padanya, Yang Mulia akan menenangkan Adipati Zheng, jika diselidiki. Murka yang dahsyat, mampukah keluarga Lin kita menanggungnya? Kita juga seorang adipati. Ada tingkatan yang berbeda di antara para adipati. Ayahmu tidak memiliki kekuatan nyata, dan sudah lebih dari 10 generasi. Sudah lama tidak memiliki posisi di pengadilan. Adipati Zheng berbeda, secara turun-temurun menjaga barat daya. Bisakah kita dibandingkan dengan mereka? Setelah mengatakan ini, Lin Ruhai menghela nafas panjang. Aku sudah mengirim hadiah besar dan meminta maaf secara langsung, kali ini pihak lain seharusnya tidak mempermasalahkannya. Ling Chen duduk di sampingnya, mengulurkan tangan untuk mengambil kue di atas meja, tetapi tangannya ditepis oleh Lin Ruhai. Makan, makan, kau hanya tahu makan. Keluarga Ling akan bangkrut karenamu, kali ini total 600 tael perak. Ditambah obat-obatan dan tonik, ditambah daging yang kau tambahkan selama sebulan ini, kompensasi perkelahian. Kompensasi perkelahian di restoran, ayahmu sudah menghabiskan hampir 800 tael perak, bahkan jika keluarga memiliki gunung emas dan gunung perak. Itu tidak akan cukup untuk kau hambur-hamburkan. Apalagi, keluarga juga tidak memiliki banyak aset. Uangnya tidak banyak, aku akan mendapatkannya kembali untukmu. Lin Ruhai hampir tertawa marah. Mendapatkannya kembali? Dengan apa kau akan mendapatkannya? Sederhana. Ayah, pinjamkan aku 500 tael perak sebagai modal. Lin Ruhai tertegun sejenak. Lalu dengan marah berkata, anak durhaka, kau akan pergi ke rumah judi lagi. Ini bukan menghasilkan uang, tapi mengirim uang. Pergi ke rumah judi apa? Ayah, aku orang baik-baik, siapa orang baik-baik yang pergi ke rumah judi? Ayah, awalnya aku berencana untuk bergaul denganmu sebagai orang biasa. Sejujurnya, aku memang tidak mengerti selama 18 tahun ini. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Terbongkar sudah, sebenarnya aku ini reinkarnasi orang suci. Lin Ruhai awalnya menggertakkan gigi. Tiba-tiba dia menghela napas, matanya penuh kelelahan. Hanzi, Hanzi, jangan bicara omong kosong. Ayah, beri aku uang. Setelah sebulan, aku akan membuatmu menghasilkan uang. Pergi, pergi, pergi. Tidak ada sepeser pun. Ying Er, kurung dia. Hukum dia menyalin buku. Ling Chen membuka matanya lebar-lebar. Ayah, aku menyarankanmu untuk tidak bersikap tidak tahu berterima kasih. Kurung dia. Ying Er di samping dengan cepat datang menarik Ling Chen. Tuan muda, jangan katakan apa-apa lagi, atau Tuan akan benar-benar menghukummu dengan hukum keluarga. Ling Chen dibawa kembali ke kamar, hatinya penuh kesedihan. Pelayan di samping, Ying Er, berkata, Tuan muda, tenang saja dan tinggallah di sini untuk sementara waktu. Selama ini, Tuan telah berlarian untukmu. Anda tidak tahu. Hal-hal yang kau lakukan di Jinling telah menyebar ke istana. Jika Tuan tidak bergerak, kau mungkin sudah ditangkap. Ying Er melihat Ling Chen linglung, jadi dia bertanya dengan ragu. Tuan muda, saat berikutnya, Ling Chen menampar meja. Dia berdiri dengan penuh kejutan. Aku tahu. Ying Er terkejut. Tuan muda, kau memikirkan apa? Aku tahu cara menghasilkan uang. Ying Er, katakan padaku, apakah orang tuaku punya uang pribadi? Ying Er membuka matanya lebar-lebar. Apakah ada brankas kecil? Ying Er menggelengkan kepalanya seperti mainan genderang. Tidak ada. Lalu apakah ada barang antik dan kaligrafi yang bisa digadaikan? Ying Er ragu-ragu sejenak. Dia menggelengkan kepala. Ling Chen terkekeh. Menatap Ying Er. Ying Er, tadi kau ragu-ragu. Itu berarti ada sesuatu yang terlintas di benakmu. Cepat, bawa aku ke sana. Jika tidak, Ying Er, kau juga tidak ingin hari ini diusir dari kediaman Lin, kan? Ying Er membuka bibirnya yang merah, tercengang. Tidak lama kemudian, Ling Chen keluar dari sebuah kamar sambil membawa bungkusan besar. Di dalamnya berisi berbagai barang antik dan lukisan kaligrafi. Benda ini di zaman kuno, sama seperti botol air emas.
Sangat beredar di kalangan keluarga bangsawan dan merupakan mata uang keras. Ling Chen membawa perak, memanggil kereta kuda dan langsung menuju Pegadaian. Setelah memasuki Pegadaian, Ling Chen menyerahkan semua barang ini. Pelayan toko melihat orang yang datang, juga tidak terkejut. Oh, Tuan Muda Ling datang untuk menggadaikan. Kali ini, apa yang ingin Tuan Muda Ling gadaikan? Ling Chen membuka bungkusan itu, semuanya. Bahkan pelayan toko pun terkejut dengan barang-barang Ling Chen ini. Ya, sebanyak ini. Betul. Beri harga. Pelayan toko melihat barang antik dan lukisan kaligrafi berharga ini. Tuan Muda Ling, ini semua barang asli. Ling, benarkah ingin digadaikan? Apakah Tuan Ling tahu? Jika dia tahu, bagaimana aku bisa menggadaikannya? Pelayan toko itu terdiam. Orang itu adalah adipati. Jika dia ingin mengambilnya kembali nanti, dia akan rugi besar. Jangan terburu-buru, kita tanda tangani surat perjanjian. Jika aku menggadaikannya nanti, kalian juga tidak perlu takut. Pelayan toko memandang Ling Chen dan tersenyum. Tuan Muda Ling, Anda benar-benar berbakti. Apakah Anda ingin menggadaikan mati atau menggadaikan hidup? Gadai hidup. 2 bulan saja. Nanti aku akan menebusnya kembali. Baik. Tidak lama kemudian, Ling Chen membawa 1.500 tael perak dan melompat keluar dari pintu Pegadaian. Yin Er yang mengikutinya tidak berani bertanya atau berkata apapun. Hanya dengan hati-hati melihat Ling Chen. Tuan Muda, tidak irit. Sama sekali tidak sebanding dengan minuman suling. Dan dinasti Dafeng hampir tidak ada orang yang tidak minum arak. Tukang kayu perlu minum arak. Sarjana juga perlu minum arak. Bahkan wanita pun akan minum 2 atau 3 cangkir. Wanita penghibur di rumah bordil juga harus bisa minum saat menemani minum. Jadi, memulai dari arak sebagai titik masuk adalah yang paling tepat. Apalagi Ling Chen membuat minuman suling. Hampir tidak perlu biaya sama sekali. Dia hanya perlu membeli minuman keras dari kilang anggur lain di Jingxi. Kemudian suling melalui metode distilasi. Tidak ada pipa untuk distilasi. Bambu bisa digunakan sebagai pengganti. Sambungan di tengah bambu dapat dibuka untuk berfungsi sebagai pipa. Dan sekarang, kita perlu tahu rasa mana yang lebih enak. Kita harus memilih yang paling hemat biaya. Lalu, sewa toko di kota, dan ini membutuhkan bantuan agen properti. Segera, Ling Chen membawa bayi itu ke agen properti. Yang disebut agen properti adalah agen real estate kuno. Namun, bisnis agen properti akan lebih luas. Bagaimanapun, agen properti juga dapat terlibat dalam perdagangan manusia. Misalnya, pelayan dan sejenisnya juga dapat meminta bantuan agen properti. Melihat Ling Chen datang, seorang pelayan dari agen properti menyambutnya dengan senyum. Tuan, apakah Anda perlu membeli rumah? Atau membeli pelayan? Tuan ini membutuhkan toko yang bagus untuk membuka toko. Lokasi harus bagus. Baik, Tuan. Saya akan memeriksanya untuk Anda sekarang. Pria itu segera mulai membolak-balik. Setelah beberapa saat, dia berkata, Jalan Baihu di Pasar Dong. Ada toko yang harganya 800 tael perak. Lokasinya sangat bagus. Tepat di pusat Pasar Dong. Mata Ling Chen berbinar. Oke. Ini dia. Pria itu segera membawa Ling Chen ke toko di Pasar Dong. Tiba di Pasar Dong, lautan manusia, bahu berdesakan. Teriakan penjualan tidak pernah berhenti. Dan toko yang diincar Ling Chen memiliki 3 lantai. Pintu toko tertutup rapat. Keluarga pemilik toko ini mengalami sesuatu. Berencana untuk meninggalkan ibu kota dan pergi ke Jiangnan untuk berkembang. Jadi toko itu akan dijual. Mata Ling Chen berbinar. Oke, toko ini adalah milik Wei Zhen. Dengan liontin giok tergantung di pinggangnya, dia mencibir di samping. Alis Ling Chen terangkat. Dia bertemu musuhnya begitu dia keluar. Ling Chen menatap Wei Zhen. Dia menegur, Wei Zhen, mengapa kamu tidak melihat kalender sebelum keluar hari ini? Kamu menginjak kotoran anjing begitu kamu keluar. Wei Zhen sangat marah. Ling Chen, kau benar-benar keterlaluan, ya? Ling Chen mendengus. Berisik sekali. Bukan kau yang mengotori mataku. Berani bicara omong kosong lagi, awas kau kupukul. Wei Zhen sangat marah sampai giginya gemeretak, tapi masalahnya, dia benar-benar tidak berani melawan. Alasannya, kemampuan berkelahi Ling Chen sangat hebat. Ling Chen penuh dengan penghinaan. Tidak berani bicara lagi? Kalau tidak berani bicara, kenapa kau muncul? Wei Zhen, hari ini suasana hatiku sedang baik, aku tidak akan memukulmu. Cepat pergi. Kalau kau menghalangi urusanku, akan kupukul kau. Hanya anak manja. Berani macam-macam, bahkan putra adipati pun berani kupukul. Melihat Ling Chen maju selangkah. Wei Zhen tanpa sadar mundur selangkah. Kau bodoh, aku tidak mau berdebat denganmu. Tapi, Ling Chen, kalau kau memilih berbisnis di sini, akan kulumpuhkan kau. Wei Zhen mendengus. Toko keluargaku ada di sini. Dia menunjuk ke seberang. Ling Chen melirik. Toko tepat di seberangnya. Ternyata adalah toko yang menjual arak, seperti kedai arak. Banyak orang sedang minum. Kedai arak.
Ling Chen tersenyum mengejek. Benar-benar cermat. Aku juga menjual arak, Wei Zhen. Jangan bilang aku menindasmu. Sekarang kau masih bisa berganti pekerjaan. Kalau tidak, tunggu tokoku buka, tokomu akan langsung bangkrut. Wei Zhen tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar bodoh. Arak buatan keluarga Wei kami. Terkenal di seluruh Jinling. Merek lama. Kau juga bisa membuat arak? Lucu sekali. Jangan buka toko, nanti celanamu pun ikut tergadai. Wei Zhen tertawa sambil berjalan. Tidak bisa, ini harus kuberitahu yang lain. Lucu sekali. Anak manja Jinling mau menjual arak? Jangan sampai kau menggadaikan semua harta warisan leluhurmu. Ying Er di sampingnya sedikit khawatir. Tuan muda, bagaimana kalau kita ganti pekerjaan saja? Ganti pekerjaan? Ganti pekerjaan apa? Apa yang dia sombongkan? Tenang saja. Dalam beberapa hari, akan kubuat dia menangis terseduh-seduh. Ling Chen penuh percaya diri. Tapi, kita sama sekali tidak mengerti cara membuat arak. Siapa bilang menjual arak harus mengerti cara membuatnya? Xiao Er tertegun. Bagaimana bisa menjual arak kalau tidak mengerti cara membuatnya? Ling Chen tampak tenang. Benar, Xiao Er dari kantor perwakilan, sekarang bawa aku berkeliling kota untuk melihat tempat-tempat yang menjual arak. Cepat. Xiao Er membawa Ling Chen berkeliling kota, melihat setiap cara pembuatan arak, dan memberikan penjelasan. Bahan baku pembuatan arak ini adalah padi dari Jinyang. Padi Jinyang terkenal di seluruh dunia, jadi rasanya enak. Dan harganya mahal. Toko arak di selatan kota menggunakan bahan baku utama berupa gandum biasa. Rasanya biasa saja, Xiao Er menjelaskan. Dan Ling Chen mencatat semuanya. Sementara itu, Wei Zhen juga pergi untuk berkumpul dengan teman-teman buruknya yang lain. Wei Zhen, kenapa baru datang? Wei Zhen terkekeh. Ada beberapa urusan yang menunda hari ini. Aku bertemu hal yang menarik. Tahukah kalian, seorang berandal dari ibu kota ingin membuka toko arak. Hahaha, aku tertawa sampai mati. Aku tidak tahu berapa banyak uang yang bisa dihabiskan ayahnya. Berandal ibu kota, Ling Chen, hei. Dia mau membuat arak, sekilas terlihat akan rugi. Aku tidak tahu kesalahan apa yang dilakukan ayahnya. Hingga mendapatkan anak yang boros seperti itu. Dia mau membuka toko, menurutku, tidak sampai 3 bulan, pasti bangkrut. Saudara Liu bercanda. Berandal itu tidak butuh 3 bulan. Menurutku, lebih dari sebulan. Semua orang tertawa. Wei Zhen juga berkata sambil tertawa, kalau saatnya tiba. Berandal itu tutup toko, aku akan mentraktir kalian untuk melihat keramaiannya. Berandal itu juga sesumbar akan menghancurkan toko arakku. Benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Setelah Ling Chen berkeliling, dia langsung menandatangani kontrak dengan Xiao Er dari kantor perwakilan. Di zaman dahulu disebut Huaya, yaitu menempelkan sidik jari dan tanda tangan. Ling Chen memang bisa menulis namanya, tetapi dia memang jarang menulis dengan kuas. Tulisannya miring dan tidak karuan. Melihat namanya sendiri, Ling Chen bertanya, perlukah ditulis ulang? Xiao Er berkata dengan riang, Tuan muda. Tidak perlu, ini baru nyata. Setelah menandatangani, Ling Chen sangat gembira. Dari lebih dari 1000 tael yang didapatnya dulu, masih tersisa lebih dari 800 tael. Uang ini sudah cukup. Harga barang di dinasti Dafeng adalah 1000 koin tembaga sama dengan 1 tael perak. Keluarga biasa, setelah bekerja setahun penuh, paling banter hanya menghasilkan belasan tael. Sedangkan keluarga miskin lainnya di luar kacang kedelai, penghasilannya lebih sedikit lagi. Bayi yang mengikuti di sampingnya mengerutkan kening. Ling Chen berkata, bayi, berikan senyuman kepada tuan muda. Mengapa bermuram durja? Tuan muda akan menghasilkan banyak uang. Bayi menghela napas. Tuan muda, lebih baik pertimbangkan bagaimana menghadapi tuan setelah kembali nanti. Apa yang perlu dihadapi? Kemampuan jantung ayah semakin baik dari hari ke hari. Tubuhnya masih kuat. Gelombangku ini tidak akan membuatnya kehabisan darah. Mengeluarkan darah harus dilakukan secara bertahap. Tidak boleh menghabiskan segalanya. Bayi membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Ling Chen kembali ke rumah dengan gembira. Para pelayan yang menjaga halaman depan tampak bingung. Bukankah tuan muda ada di rumah? Mengapa masuk dari luar? Sementara Ling Chen kembali ke rumah. Segera memanggil para pelayan, lalu menyuruh bayi memilih orang yang paling cocok. Tak lama kemudian, belasan pelayan berdiri di depan Ling Chen. Ling Chen memanggul kedua tangannya. Selanjutnya, tuan muda ingin kalian melakukan sesuatu yang sangat penting. Tuan muda, silakan perintahkan. Kalian berpencar dan pergi ke berbagai kilang anggur di kota untuk membeli anggur. Ingatlah untuk menekan harga. Setelah membeli anggur, semuanya diangkut melalui pintu belakang ke halamanku. Ingat, jangan biarkan orang lain tahu tentang ini. Meskipun perintah Ling Chen agak membingungkan, tetapi para pelayan ini tentu saja menjawab satu persatu. Mereka adalah pelayan, mereka hanya perlu menjalankan perintah. Kemudian, Ling Chen juga meminta seorang pelayan untuk mengambil uang dan membeli pipa air,
asalkan sambungannya terhubung. Dan tidak ada celah di tengahnya. Saat ini, teknologi Da Feng Chao juga memiliki pipa besi. Namun, terlalu mahal dan tidak berharga. Setelah menyelesaikan semua ini, Ling Chen akhirnya duduk dengan puas dan perlahan mengambil teh yang disodorkan pelayan lalu meminumnya. Namun, saat itu juga, Ling Ruhai bergegas mendekat dengan wajah penuh amarah. Anak durhaka, kemana lukisan dan kaligrafi koleksiku? Di belakangnya mengikuti kepala pelayan. Serta beberapa pelayan. Sepertinya masalah Ling Chen menjual lukisan itu tidak dianggap serius. Ling Chen tampak tenang. Ayah, bukankah itu hanya lukisan dan barang antik? Lagi pula, jika dibiarkan menganggur, lebih baik digunakan untuk investasi. Ling Ruhai hampir meledak karena marah. Anak durhaka, kau menjualnya, akan kupukul kau sampai mati. Dia sangat marah hingga mengambil kursi di dekatnya dan hendak melemparkannya ke Ling Chen. Ling Chen segera menghindar. Ayah, itu bukan menjual, tapi menggadaikan. Masih bisa ditebus. Aku hanya perlu memutarnya sebentar. Tidak perlu sebulan. Aku akan mengembalikan semua uang ini padamu. Anak durhaka. Ling Ruhai mengejar Ling Chen sambil mengangkat kursi. Itu koleksi berharga ayahmu, bahkan berasal dari dinasti Youao Agung. Beraninya kau menggadaikannya? Kau menggadaikannya berapa? 1.800 lebih tael. Anak durhaka, begitu banyak lukisan dan kaligrafi berharga, kau hanya menggadaikannya 1.000 tael lebih. Pemboros, pemboros, di mana uangnya? Segera tebus kembali barang-barang itu. Seorang bayi berdiri di samping. Tampak sedikit bingung. Saat ini, kepala pelayan dan pelayan lainnya sama sekali tidak bisa ikut campur. Ling Chen berlari sambil menoleh ke belakang. Sudah habis, sudah kubilang untuk investasi. Investasi membutuhkan pembelian properti, kan? Membutuhkan pembelian mesin dan peralatan, aset tetap, kan? Membutuhkan pembelian bahan baku, kan? Mana yang tidak butuh uang? Sekarang mungkin hanya tersisa 100 tael lebih. Ayah, jika kau tidak senang, aku akan menyuruh orang membelikanmu ayam panggang di restoran. Bukankah kau paling suka pantat ayam? Anak durhaka. Ling Ruhai sangat marah hingga melemparkan kursi itu. Untungnya Ling Chen menghindar dengan cepat. Setelah melempar kursi, Ling Ruhai langsung duduk di tanah. Wajahnya penuh kesedihan. Aku, Ling Ruhai, meskipun tidak bisa dibilang bijaksana, tapi dengan perlindungan leluhur, masih bisa hidup lumayan. Bagaimana bisa aku memiliki anak sepertimu? Pemboros, pemboros. Ying Er di samping memberanikan diri dan berkata, Tuan muda membeli toko di Pasar Timur, lalu menyuruh orang membeli minuman keras. Kali ini Tuan muda serius. Serius? Kapan dia tidak serius saat menghambur-hamburkan uang? Aku justru berharap anak yang suka menghambur-hamburkan uang ini tidak terlalu serius. Semakin serius, semakin cepat menghambur-hamburkan uang. Ling Chen tidak peduli. Ayah, setidaknya Anda harus percaya pada diri sendiri. Aku ini putramu. Apa Anda tidak percaya pada tingkat pendidikan Anda sendiri? Ling Ruhai tertegun, lalu menggertakkan gigi karena marah. Dia ingin berdiri dan memukul Ling Chen lagi, tapi dia tidak punya tenaga. Anak yang suka menghambur-hamburkan uang, anak yang suka menghambur-hamburkan uang. Ling Chen menjawab, Ayah, dengarkan, jangan menangis. Kalau mau menangis, harus berdiri dan menangis. Ying Er buru-buru menarik lengan baju Ling Chen. Tuan muda, jangan banyak bicara. Ling Ruhai menghela napas, marah dan kecewa. Ling Chen menjawab, kalau begitu begini saja. Aku janji tidak akan membuat masalah atau menghambur-hamburkan uang selama 3 bulan ke depan. Setuju? Ling Ruhai menghela napas. Anak yang suka menghambur-hamburkan uang. Jika kamu bisa tidak membuat masalah atau keributan selama 3 bulan, 1.000 tael lebih ini masih ada nilainya. Aku khawatir bicaramu seperti kentut. Mulut Ling Chen berkedut. Ayah, bagaimana Anda bisa mengatakan itu pada putra Anda? Tenang saja. Putra Anda sudah berbeda. Ling Ruhai tidak mempedulikan Ling Chen dan berbalik keluar dari halaman. Sepertinya dia sangat kecewa. Ying Er juga cemas di samping. Ling Chen menjawab, jangan khawatir. Tidak sampai sebulan, aku bisa membalikan keadaan. Pada saat yang sama, di Istana Taiji, dinasti Da Feng saat ini, Kaisar menamakan dirinya Tianding, dan Kaisar Tianding saat ini juga sedang membaca memorial di ruang kerjanya. Eugene, apakah ada kejadian di kalangan rakyat baru-baru ini? Kasim Eugene yang melayani di samping segera berkata, Yang mulia, tidak ada apa-apa. Tapi baru-baru ini putra Adipati Inggris membuat masalah lagi. Kaisar Tianding berkata dengan tenang, Oh, aku berharap mereka menjadi pilar dinasti Da Feng. Sungguh mengecewakan. Eugene tersenyum, tidak ada yang bisa memastikan tentang generasi mendatang. Yang mulia, teba apa yang dilakukan Ling Chen kali ini? Dia bahkan mencuri barang antik dan kaligrafi dari rumah untuk dijual di Pegadaian. Kemudian dia ingin membuka usaha dan bertaruh dengan Wei Zheng, putra Wei Zheng. Kaisar Tianding bergumam.
Kadang-kadang aku iri pada para pemuda kaya ini yang hanya makan, minum, dan bersenang-senang sepanjang hari. Setelah hening sejenak, Kaisar Tianding menghela nafas. Pemberontakan pengungsi di Dongshan dan banjir di Jiangnan. Juga bajak laut Jepang. Kali ini suku Mongol dari Padang Rumput juga mengirim orang. Menuntut agar sutra dan mata uang disumbangkan. Jika tidak, mereka akan menjarah perbatasan. Ada hawa dingin di mata Kaisar Tianding. Aku belum naik tahta selama beberapa tahun, dan Mongol juga mengira aku orang yang lemah dan ingin membuat masalah dengan aku. Lu Jin tetap diam. Masalah negara adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang Kasim sepertinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menemani Kaisar Dafeng ini. Yang paling dibenci adalah tidak punya uang. Bahkan gaji untuk penjaga perbatasan pun tidak bisa dibayarkan. Aku harus bertanya lagi kepada Kementerian Keuangan. Di mana uangku? Mengapa pajak yang dikumpulkan semakin berkurang dari tahun ke tahun? Para pelayan keluarga Lin bergerak sangat cepat. Barang-barang yang dibutuhkan Ling Chen segera dibeli. Satu persatu pelayan membawa kendi-kendi anggur. Ling Chen masih memberi perintah. Disimpan berdasarkan kategori. Semua anggur dari jenis yang sama yang dibeli dari kilang anggur yang sama harus disimpan bersama. Ling Chen kemudian memerintahkan pelayan untuk meletakkan panci besar di dalam ruangan dan membawa kayu bakar di bawahnya. Kemudian tutup dengan penutup besar. Di tengah penutup disambungkan bambu. Tempat bambu berbelok dan terhubung. Dibungkus dengan kain linen untuk memastikan kekencangan. Ujung lainnya digunakan sebagai wadah untuk menyimpan anggur. Perangkat ini adalah alat distilasi, mirip dengan bahan kimia yang digunakan dalam eksperimen kimia di SMP dan SMA. Fungsinya adalah untuk menyuling dan memurnikan lebih lanjut alkohol ini. Meningkatkan kadar alkohol. Di Tiongkok kuno, anggur suling baru ada sekitar dinasti Yuan. Sebelum dinasti Yuan, tidak ada anggur suling. Anggur dari kilang anggur itu hambar jika modern. Dan di dinasti Dafeng, Ling Chen sengaja pergi ke kilang anggur dengan pelayan pialang. Menemukan bahwa tidak ada anggur suling. Ling Chen hanya menyuruh pelayan untuk menuangkan anggur yang sama ke dalam panci-panci besar ini. Kemudian mulai membakar, dan prinsip penyulingan sangat sederhana, yaitu karena titik didih air adalah 100 derajat, sedangkan alkohol mendidih pada 78,3 derajat dan berubah menjadi gas. Selama suhu dikontrol dalam kisaran ini, alkohol akan menguap menjadi cairan, dan kemudian mengalir melalui pipa yang terbuat dari bambu ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan alkohol yang lebih murni. Tentu saja, ini membutuhkan orang untuk berjaga dan membuatnya selama 24 jam. Awalnya, Ling Chen berencana untuk membuat botol kaca untuk anggur Villa Da Feng Chao. Namun, labu anggurnya masih jelek. Jika dia bisa membuat botol kaca modern, dan bahkan mengukir nama kilang anggurnya sendiri untuk menciptakan merek sendiri, maka dia bisa menargetkan pasar kelas atas. Sayangnya, uang Ling Chen tidak cukup. Ini harus ditunda untuk sementara waktu. Saat ini, anggur fermentasinya memiliki biaya terendah. Setelah menghasilkan uang, dia akan segera mulai menyuling anggur berkualitas. Kemudian, dengan botol anggur, dia akan mendominasi pasar kelas atas saat ini. Melihat ruangan yang penuh dengan panci besar. 5 panci besar mulai dibakar dan disuling. Ling Chen meregangkan tubuhnya. Dia perlu menyuling dan memurnikannya beberapa kali lagi. Besok dia seharusnya bisa menyelesaikan pembuatan anggurnya. Keesokan harinya, Ling Ruhai memanggil kepala pelayan. Apakah anak yang suka menghambur-hamburkan uang itu keluar hari ini? Tuan muda sejak kemarin. Terus-menerus membeli anggur di pot. Dia meminta orang untuk membeli bambu dan beberapa panci besar. Saya juga tidak mengerti. Ling Ruhai menghela napas lega. Selama dia tidak membuat masalah, tidak apa-apa. Biarkan saja dia membeli anggur di pot. Biarkan saja dia melakukan itu. Dia tidak bisa belajar, dan dia tidak mau masuk ke Guo Zijian. Tidak apa-apa baginya untuk membeli anggur di pot. Setidaknya dia tidak akan kelaparan setelah aku pergi. Dia sekarang memiliki harapan yang sangat rendah untuk Ling Chen. Dan Ling Chen saat ini, dia lagi-lagi memerintahkan para pelayan untuk melakukan penyulingan kedua. Dia menyesap anggur yang telah dimurnikan pertama kali, dan masih merasa sedikit hambar. Hingga sore hari, setelah penyulingan ketiga selesai, aroma anggur yang kaya menyebar keluar. Ling Chen mencium aroma ini, dan dia langsung bersemangat. Dia menyesapnya, matanya berbinar. Enak, karena itu, dia segera datang dan berkata, Tuan muda, segera bawa beberapa orang ke toko dan minta mereka untuk membuat plakat. Namanya, Shen Xianzui, Dewa Mabuk. Semua yang dibutuhkan untuk pembukaan sudah siap. Ling Chen memanggil seorang pelayan lagi. Bawa uang ini untuk membeli permen dan berikan kepada anak-anak di kota sebagai imbalan. Beritahu mereka bahwa kedai minuman dewa akan dibuka 3 hari lagi, dan pada saat itu akan ada dewa yang mengajarkan cara membuat arak yang diseduh, sesuatu yang langka selama ribuan tahun. Pelayan itu tercengang. Tuan muda, arak dewa, kenapa bicara omong kosong? Suruh kau pergi, ya pergi. Pelayan itu segera pergi. Ling Chen sangat tenang.
Ini zaman kuno, tidak ada iklan TV, hanya bisa beriklan seperti ini. Dan orang-orang kuno percaya tahayul, mereka setengah percaya dan setengah tidak percaya pada dewa. Jika aku mengaitkan diriku dengan nama dewa, mereka akan penasaran bahkan jika mereka tidak percaya. Cukup bangkitkan rasa ingin tahu mereka. Setelah melakukan semua ini, Ling Chen pergi mencari Ling Ruhai lagi. Begitu masuk, melihat Ling Ruhai duduk di sana, Ling Chen berteriak, "Ayah!" Ling Ruhai mendongak dan wajahnya langsung merosot. "Apalagi yang kau inginkan? Cepat katakan apa yang ingin kau katakan. Bahkan jika kau mengatakannya, aku tidak akan setuju." Ling Chen tersenyum lebar. "Ayah, apa yang kau katakan? Bukankah aku putramu? Kenapa aku merasa kau menjagaku seperti pencuri? Kau tidak adil." Ling Ruhai sangat marah hingga janggutnya bergetar. Melihat dia akan marah, Ling Chen dengan cepat menghalangi. "Ayah, kali ini aku ingin meminjam petugas pembukuan darimu." "Petugas pembukuan? Kenapa kau meminjam petugas pembukuan dariku?" "Sederhana saja. Toko baru buka, tidak ada pengelola toko. Sulit untuk merekrut orang yang cocok dalam waktu singkat. Biarkan petugas pembukuanmu membantu selama beberapa hari dulu." Ling Ruhai mengamati Ling Chen. Dia merasa ada yang berbeda. Seorang pemboros benar-benar ingin membuka toko? Omong kosong. Uang sudah diinvestasikan. Tidak ada jalan untuk kembali. Ling Ruhai merenung sejenak. "Baiklah, aku akan memanggil petugas pembukuan dan meminjamkannya kepadamu selama beberapa hari. Asalkan kau tidak membuat masalah. Ingat, jika kau membuka toko di Pasar Timur, jangan membuat masalah. Pasar Timur dan Pasar Barat ibu kota kekaisaran. Pasar Timur memiliki lebih banyak pejabat tinggi. Jika kau membuat masalah di sana, bahkan statusku sebagai duk mungkin tidak bisa melindungimu." Aku tahu, aku tahu." Ling Chen pergi dengan tidak peduli. Nada bicara Ling Ruhai yang kecewa. "Pemboros? Oh pemboros. Jangan membuat masalah lagi." Sementara itu, metode pembuatan arak dewa yang diminta Ling Chen menyebar di Huangdou. Metode itu juga menyebar dari mulut ke mulut anak-anak, sehingga semua orang di Huangdou mengetahuinya. Papan nama yang diminta Ling Chen juga sudah dipasang, namanya arak dewa. Berita ini dengan cepat menyebar. Wei Zheng mencibir setelah mendengarnya. Arak dewa yang dibicarakan di kota itu dibuat oleh Ling Chen itu, lucu sekali. Arak dewa hanya mencari sensasi. Tuan Muda Wei kebetulan akan membuka usaha besok, bagaimana kalau kita pergi bersama besok? Bagus juga, kita lihat apakah arak dewa Ling Chen itu seperti air kencing kuda. Hahaha. Baik, kita pergi bersama. Kali ini aku pasti akan mempermalukannya. Tak lama kemudian, hari pembukaan tiba. Ling Chen membawa Ying Er dan pelayan pembukuan, lalu pergi ke Pasar Timur. Begitu tiba, orang sudah berkerumun. Di depan arak dewanya juga sudah banyak orang. Ling Chen tersenyum lebar. Dia membuka kipas lipatnya dan berkata, "Ying Er, lihat orang-orang itu. Seperti apa?" Ying Er tertegun. "Tuan muda, seperti apa?" "Seperti dompet berjalan. Uang yang banyak ini akan segera menjadi milik kita." Ying Er menghela napas, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakannya. Kali ini Tuan Muda mungkin akan membentur tembok. Ling Chen dengan percaya diri berjalan keluar. Dia datang ke pintu dan menyuruh pelayan untuk bersiap-siap membuka usaha. Seseorang di kerumunan bertanya, "Maaf, Tuan Muda, apakah Anda pemilik arak dewa ini?" "Benar." Ling Chen tersenyum, "Dewa mengajari saya cara membuat arak, saya harus membagikannya kepada semua orang. Biar semua orang bisa mencicipi arak dewa ini." Begitu dia selesai berbicara, Wei Zheng membawa orang-orangnya keluar dari kerumunan. Omong kosong. Orang-orang lain melihat ke arah Wei Zheng. Wei Zheng tersenyum sinis, "Dengarkan aku. Orang yang ada di depan kalian ini adalah putra Adipati Ying yang terkenal, sampah kota kerajaan, Ling Chen. Dia bilang dewa mengajarinya membuat arak. Kalian pikir orang yang setiap hari hanya makan, minum, dan bersenang-senang akan mengerti cara membuat arak? Mungkin saja kalian membayar uang, tapi yang kalian dapatkan adalah air kencing kuda." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi terkejut muncul di wajah orang-orang. "Apa? Dia itu Ling Chen? Ya ampun. Kudengar belum lama ini, dia dan putra Adipati Zheng Kuo membuka kedai minuman keras. Apakah Tuan Muda keras kepala seperti itu tahu cara membuat arak?" Wei Zheng mendengarkan perdebatan orang-orang di sekitarnya. Semakin lebar senyumnya saat menatap Ling Chen. "Bagaimana, Tuan Muda Ling? Kukira kau akan bangkrut hari ini. Siapa yang mau membeli arakmu?" Seorang temannya di sampingnya ikut tertawa. "Benar, kulihat Tuan Muda Ling kehabisan uang. Kudengar beberapa hari lalu dia menggadaikan semua barang antik dan lukisan kaligrafi ayahnya. Baru kemudian dia ingin membuat arak untuk menipu orang. Benar-benar sudah kepepet. Kalian membicarakan siapa?" Semakin banyak orang yang menonton keramaian. Ling Chen membuka kipas lipatnya. "Hentikan. Sungguh, anjing menggigitmu. Apa kau mau membalas menggigitnya? Jangan menggigit untuk melawan anjing."
Pukul saja, dan pukul yang keras. Setelah Ling Chen berkata demikian, matanya memancarkan aura ganas. Wei Zheng, aku baru membuka usaha hari ini. Kau sudah datang membuat kekacauan dan menuduh yang bukan-bukan. Sepertinya kau gatal ingin dipukul. Araku ini adalah teknik pembuatan bir yang diajarkan oleh dewa. Melihat keganasan Ling Chen, hati Wei Zheng menciut. Namun, teringat banyaknya orang, dia tertawa sinis. Omong kosong, teknik pembuatan bir yang diajarkan dewa. Di dunia ini, tidak ada yang namanya ajaran dewa. Itu hanya karena kau belum bertemu. Wei Zheng, karena kau berani menuduh yang bukan-bukan, apa kau berani bertaruh denganku? Oke, taruhan apa? Sederhana saja. Kita bertaruh arakku dan arak dari kedaimu, mana yang rasanya lebih enak. Mendengar itu, Wei Zheng tertawa terbahak-bahak. Ling Chen, kau yakin? Mata Wei Zheng dipenuhi ejekan. Pembuatan arak di rumahnya adalah merek lama dengan keahlian lebih dari 10 tahun. Bisa dibilang yang terbaik di ibu kota. Ling Chen ingin melawannya? Bukankah itu sama saja mencari mati? Yakin, keluarkan arak dari kedaimu. Aku akan mengeluarkan arak dari tokoku ini. Biarkan semua orang di sini mencobanya. Lihat mana yang lebih enak, arakmu atau arak hasil ajaran dewa ini. Baik, Wei Zheng sangat percaya diri. Jika aku yang menang. Wei Zheng, aku tidak mau yang lain. Bertarunglah denganku. Yang kalah, setelah kembali, tidak boleh mengadu, katakan saja sendiri jatuh saat berjalan. Ling Chen mulai menggulung lengan bajunya. Kelopak mata Wei Zheng berkedut. Dia ingin membuat jijik Ling Chen. Tetapi dia tidak berani berkelahi dengan Ling Chen. Semua orang tahu bahwa Ling Chen tidak peduli dengan nyawanya saat berkelahi. Teman-teman Wei Zheng di samping memang berkata, Tuan Muda Wei, jangan takut. Kali ini kita pasti menang. Benar? Apa yang dia? Seorang sampah? Tahu tentang anggur? Aku pernah mencicipi anggur keluargamu sebelumnya. Rasanya di seluruh Jinling juga bisa masuk 10 besar. Wei Zheng berpikir sejenak, memang benar. Jika kali ini dia menang, si pemboros ini pasti akan bangkrut pada hari pembukaan dan kehilangan beberapa ratus tael lagi. Memikirkan hal ini, Wei Zheng merasa sangat senang dan segera berkata, kau ingin bertaruh? Kalau begitu bertaruh. Tapi jika aku menang, Ling Chen. Lain kali bertemu tuan muda ini, kau harus dengan hormat memanggilku, kakek. Teman-teman Wei Zheng bersorak. Sementara Wei Zheng merasa bangga, dia membuka kipas lipat di tangannya. Orang-orang di sekitar juga berbisik. Mata mereka penuh semangat. Tuan muda Wei ini berseteru dengan si pemboros. Siapa suruh si pemboros keluar Galing? Lokasinya kebetulan berada tepat di seberang kedai anggur keluarga Wei. Bukankah itu merebut bisnis? Bahkan jika tidak merebut, anggur si pemboros keluar Galing mungkin juga tidak enak. Mana ada anggur dewa? Ling Chen mencibir. Baiklah, dengan begitu kau bisa menang. Yin Er menjadi cemas dan berbisik di samping. Tuan muda, kau akan membuat masalah lagi seperti ini. Saat itu, Tuan akan sangat marah. Jangan takut. Orang lain sudah keterlaluan, aku harus menamparnya. Hanya seorang anak manja. Hari ini aku akan memberitahunya mengapa bunga itu begitu merah. Ling Chen sangat percaya diri. Segera, Wei Zheng menyuruh pelayannya sendiri untuk mengambil anggur dari kedai anggur. Dan kedai anggur Ling Chen juga dibuka, membiarkan pelayan membawa anggur masuk dan mengeluarkan satu kendi anggur. Orang-orang yang menonton tidak bisa menahan diri untuk menjulurkan leher mereka, melihat anggur yang dipegang pelayan Wei Zheng. Dengan suara, "Pak," kendi anggur diletakkan di atas meja segi 8. Wei Zheng meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, sementara tangan lainnya memegang kipas lipat, wajahnya penuh percaya diri. Ling Chen, kenapa dibandingkan? Sederhana. Kau di antara rakyat yang menonton ini. Pilih 10 orang. Aku juga pilih 10 orang. Biarkan mereka mencicipi anggur kita berdua terlebih dahulu. Lalu biarkan mereka bilang anggur siapa yang lebih enak. Wei Zheng mencibir. Baik, aku hanya takut kau kalah dan tidak mengaku. Tenang saja. Pasti akan mengaku. Aku orangnya rela bertaruh dan rela kalah, asalkan Tuan Muda Wei. Nanti saat dipukuli, jangan menangis memanggil ibu. Ekspresi Wei Zheng membeku, sedikit kesal. Dia memberi isyarat pada pelayan di sampingnya. Pelayan mulai memilih orang. Sementara Ling Chen berkata dengan santai. Yini, dan beberapa orang itu, kemari. Rakyat yang namanya disebut di sampingnya. Matanya penuh kejutan. Harus tahu, harga arak di kedai Wei Fu, satu kendi harganya 100 koin. Setengah kati arak harganya 5 tael perak. Rakyat biasa mana mampu membelinya? Sekarang, dipilih berarti bisa mencicipi gratis sekali. 20 rakyat yang terpilih berdiri di sana, mengulurkan tangan kedua guci arak di atas meja segi 8. Di mata mereka ada harapan. Ling Chen berkata dengan tenang, nanti setelah kalian mencicipi. Arak mana yang lebih enak, katakan saja. Tidak perlu khawatir aku akan menyusahkan kalian. Juga tidak perlu khawatir pihak sana akan menyusahkan kalian. Wei Zheng sangat percaya diri. Betul, katakan saja. Ling Chen mengangguk, kalau begitu, mulai tuangkan arak untuk mereka.
Wei Zhen, tuangkan arakmu duluan. Wei Zhen tertawa terbahak-bahak. Ling Chen, tuangkan arakku duluan? Takutnya setelah minum arakku. Lalu minum apa yang kau sebut arak dewa itu? Rasanya jadi hambar. Beberapa teman di samping juga membantu Tuan Muda Wei. Sebenarnya rasanya hambar. Perbandingan ini seperti membandingkan sari buah dewa dengan air kencing kuda. Ling Chen tersenyum tipis menatap mereka. Bagus sekali, nanti kalian juga jangan pergi. Setelah aku menang. Di dalam matanya ada kegembiraan besar. Teman-teman Wei Zhen. Seketika ekspresinya membeku. Mulai saja. Segera, ada pelayan membuka tutup guci arak dari kedai Wei Fu. Lalu mulai menuangkan arak di dalamnya. Bersamaan dengan arak yang dituang, aroma harum menyebar, sampai ke hidung orang-orang di sekitarnya. Rakyat yang terpilih dan bersiap minum, tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Mata mereka menatap lurus ke arah arak di mangkuk. Yang tidak terpilih juga menggerak-gerakkan hidungnya. Matanya penuh iri. Wah, harumnya. Aroma anggur ini sangat harum. Wei Zhen mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya. Tanpa sadar menyadari bahwa ini adalah Chang'er Iniang dari kediaman ini. Aromanya memikat. Rasanya murni dan kaya. Anggur ini lembut dan tahan lama. Adalah harta karun Zhendian. Begitu kata-kata ini keluar, mata orang-orang itu terpaku. Ying-er tampak sedikit cemas di samping. Bendahara juga berkeringat dingin. Dia juga pernah mendengar nama besar Chang'er Iniang ini. Salah satu dari 10 anggur terindah saat ini. Segera, ke-20 orang itu memegang mangkuk. Segera minum Chang'er Iniang. Setelah satu orang selesai minum, dia merasa belum cukup. Bahkan tidak bisa menahan diri untuk mengisi mangkuk. Setelah yang lain selesai minum, wajah mereka juga penuh kepuasan. Anggur yang enak, ya, anggur ini sangat enak. Melihat reaksi orang-orang ini, Wei Zhen semakin puas diri. Kipas lipat di tangannya terbuka. Mulai berpura-pura dan melihat ke arah Ling Chen. Ling Chen, giliranmu. Ying-er dan bendahara sangat gugup saat ini, tetapi Ling Chen sangat tenang. Menuangkan anggur untuk mereka. Beberapa pelayan mulai datang ke meja basian dan membawa toples anggur Ling Chen. Membukanya secara langsung. Awalnya, orang-orang biasa di sekitarnya, bahkan termasuk ke-20 orang itu, tidak tertarik dengan toples anggur Ling Chen ini. Tetapi saat tutup toples anggur dibuka, mereka tidak bisa menahan diri untuk terkejut, menggerakkan hidung mereka. Aroma anggur yang hampir langsung menuju ke langit-langit kepala. Menyebar. Ke-20 orang itu tertegun, dan serempak melihat ke toples anggur itu. Ini, anggur yang sangat kuat, ya Tuhan. Aroma anggur ini begitu kuat, bahkan lebih kuat dari Chang'er Iniang ini. Aku belum pernah mencium aroma anggur seperti ini sebelumnya. Mungkinkah itu benar-benar anggur dewa? Wajah ke-20 orang itu berubah. Wajah Wei Zhen juga berubah. Tidak mungkin, anak nakal ini seharusnya tidak bisa membuat anggur. Tetapi bagaimana bisa aroma anggur ini begitu kuat saat dibuka? Ling Chen menuangkan anggur suling ke dalam mangkuk dengan tenang. Ini adalah batch pertama yang saya buat menggunakan metode pembuatan anggur dewa. Semua orang, silakan coba. Ling Chen berbicara. Ke-20 orang itu tidak lagi ragu. Mereka mengambil mangkuk pernis dan meminum semua anggur di dalamnya. Hah! Seorang warga yang sedang minum tiba-tiba tersedak, wajahnya memerah. Dia menari-narikan lehernya, tanpa kesusahan, sementara warga yang menonton membuka mata lebar-lebar. Mungkinkah anggur ini beracun? Wei Zhen dan yang lainnya juga memperhatikannya. Setelah beberapa saat, dia tersadar, matanya berbinar, wajahnya merah padam. Enak, sangat keras, anggur yang enak. Setelah mengatakan itu, dia langsung meneguk seluruh anggur itu sekaligus. 19 orang lainnya juga kurang lebih sama. Setelah meminumnya, wajah mereka semua memerah. Namun, tanpa terkecuali, mata mereka semua berbinar. Jika Wei Fujiu seperti anggur yang harum dan lembut, maka Shenxian yang ini benar-benar melegakan dan menyegarkan. Jauh lebih memuaskan. Oleh karena itu, melihat perubahan pada mereka, dia bertanya dengan suara pelan. Tuan muda, apakah mereka sangat puas? Ling Chen tampak tenang. Tentu saja, keduanya sama sekali tidak bisa dibandingkan. Kadar alkohol anggur mereka bahkan tidak sebanding dengan bir. Kadar alkohol anggurku bisa mengalahkan mereka. Tidak peduli seberapa harum anggurnya, jika kadar alkoholnya tidak tinggi, itu percuma. Wei Zhen merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Sebelumnya, di kediaman, ketika ayahnya menjamu para tamu, mereka menggunakan anggur ini. Para tamu itu, setelah meminum anggur ini, lalu meminum anggur lain. Sama sekali tidak bisa menikmatinya, mengatakan bahwa rasanya hambar. Tapi sekarang, tampaknya, justru anggurnya sendiri yang menjadi hambar. Ini tidak mungkin. Ling Chen dengan tenang berkata, baiklah, sekarang kita bisa mulai berbicara. Satu persatu katakan, menurut kalian, anggur siapa yang lebih enak? Orang pertama berkata, Chang'er ini yang milik Tuan Muda Wei memang anggur yang enak. Harum dan lembut.
Tapi Shenxian yang ini langsung menusuk tenggorokan. Sensasi segarnya, sungguh belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya rasa Shenxian yang lebih enak. Saya juga berpendapat Shenxian yang lebih enak. Saya ingin satu tegukan lagi. Saya juga memilih Shenxian Niang. Anggur seperti ini, langsung pucat pasi. Pada akhirnya, dia hanya merasa tidak percaya. Bukankah itu berarti anggur dewa yang dibuat oleh anak yang tidak berguna ini tidak hanya tidak akan gagal. Malah akan ada beberapa jenis anggur buatan sendiri, seolah gila. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin anak yang tidak berguna bisa membuat anggur? Mungkinkah itu benar-benar metode pembuatan anggur yang diajarkan oleh dewa? Jika tidak, bagaimana mungkin anak yang tidak berguna bisa membuat anggur yang begitu enak? Sementara Ling Chen, dengan tangan bersedekap, melihat Wei Zheng yang ekspresinya berubah drastis. Bagaimana? Kau kalah. Ling Chen sangat bersemangat. Melihatnya mulai mengepalkan tinjunya, Wei Zheng juga ketakutan dan khawatir. Apa yang akan kau lakukan? Tuan Muda Ling, aku akan memukulmu. Ling Chen sangat bersemangat. Dia langsung menyerbu seperti harimau yang turun gunung. Semua orang menarik napas. Mereka segera mundur. Wei Zheng juga memiliki ketakutan di matanya. Ling Chen, berani kau? Aku adalah wakil utusan, hanya seorang markuis. Aku akan memukulmu. Ling Chen langsung melayangkan tinju, mengenai wajah Wei Zheng, membuatnya terhuyung mundur. Wei Zheng ketakutan. Orang bodoh ini, dia benar-benar berani memukul. Cepat bantu aku. Wei Zheng berteriak kepada teman-temannya di samping. Ling Chen melihat ke arah orang-orang itu. Siapapun yang datang akan kupukul. Sudah disepakati. Siapapun yang berani. Begitu kata-kata ini keluar, teman-teman Wei Zheng tidak berani mendekat sama sekali. Dan bagaimana mungkin Wei Zheng menjadi lawan Ling Chen? Julukan Ling Chen sebagai sampah masyarakat. Bukanlah tanpa alasan. Ling Chen memukuli Wei Zheng hingga berteriak sambil memegangi kepalanya, bahkan membuatnya terdorong ke jalanan di luar. Dia langsung menjatuhkan Wei Zheng, lalu menungganginya dan mulai menyerang dengan gila-gilaan. Satu pukulan ke kiri, satu pukulan ke kanan, lalu satu pukulan di tengah. Wei Zheng mulai meratap. Jangan pukul aku lagi, jangan pukul aku lagi. Ling Chen mencibir. Tidak jauh dari sana, para pelayan keluarga Wei Zheng melihat tuan muda mereka meratap. Dan dipukuli, mereka juga menjadi marah, dan bersama-sama mengambil senjata. Selamatkan tuan muda. Ling Chen melihat para pelayan itu berani menyerbu ke arahnya. Dia langsung sangat marah. Kau benar-benar tidak menepati janji. Kalau begitu, aku tidak akan sopan lagi. Ling Chen menyuruh para pelayannya di belakang untuk menahan Wei Zheng. Lalu dia mengambil tongkat bambu di samping. Langsung menyerbu dan mulai berkelahi. Seperti orang gila. Para pengawal di belakang Ling Chen juga terkejut, sudah sampai sejauh ini. Tidak ada pilihan lagi. Semua pengawal berteriak serentak. Seketika, jalan 100 harimau di pasar timur ini berubah menjadi tempat perkelahian. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Wei Zheng juga iri dan ketakutan. Aku menyerah. Ling Chen menoleh dan tersenyum, sangat menawan. Sudah terlambat. Kali ini, kamu harus mengganti biaya kerjaanku yang hilang. Biaya kerugian mental, biaya reputasi. Jika ini tersebar, bagaimana orang-orang di ibu kota akan melihatku? Aku juga orang yang punya nama. Orang-orang di sekitar menarik sudut bibir mereka dengan gila. Punya nama? Saudaraku, jangan bercanda. Kamu hampir membunuh Wei Zhen. Ling Chen berkata kepada para pengawal, kembalilah dan beritahu kepala keluargamu. Biarkan dia membawa 800 tael perak untuk menebus orang. Aku, Ling Chen, bahkan mencabut bulu angsa. 800 tael. Tidak boleh kurang sepeser pun. Para pengawal tercengang. Sial, belum pernah melihat generasi kedua pejabat yang begitu berani. Para pengawal buru-buru mundur, dan Ling Chen berkata kepada para pengawal di belakangnya, berjagalah di sini. Bergantianlah menjaga. Jika keluarga Wei mereka tidak memberi uang dan datang untuk memukul dan merampok, aku akan langsung memotong Wei Zhen. Wei Zhen hampir menangis. Terlalu berani. Terlalu tidak masuk akal. Orang ini seperti perampok dari padang rumput. Lalu Ling Chen bertepuk tangan. Baru kemudian dia memberi hormat kepada orang-orang di sekitarnya, membuat semua orang tertawa. Putra Adipati Ying. Hari ini membuka kedai Dewa Mabuk. Jika ingin mencicipi, silakan datang dan coba. Ada diskon hari ini. Mata orang-orang itu berbinar. Beberapa orang yang hadir sebelumnya juga sudah minum kedai Dewa Mabuk. Anggur ini benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ling Chen dengan bangga mengambil kipas lipatnya. Lalu memberi isyarat, menyuruh orang-orang membawa Wei Zhen. Ayo kita pulang. Kita tunggu keluarga Wei datang menebus orang di rumah. Mata tidak berani lalai. Dia juga buru-buru membawa pelayannya untuk pergi. Setelah kembali ke rumah, Ling Chen berjalan dengan santai. Beberapa pelayan juga tidak berani lalai, buru-buru pergi untuk melaporkan berita itu kepada Ling Ruhai. Ling Ruhai sedang minum teh ketika tiba-tiba, seorang pelayan datang melapor. Tuan, putra Anda berkelahi lagi di luar.
Ling Ruhai mengerutkan kening. Kenapa dia membuat masalah lagi hari ini? Siapa yang dipukul? Putra Jenderal Wei. Wei Zheng. Sekarang dia ditahan di luar, menunggu keluarga Wei datang menebusnya. Huk, Ling Ruhai menyemburkan tehnya. Dia membelalakan matanya. Anak durhaka, apakah dia ingin membuatku mati karena marah? Baru saja dibuka, dia sudah berkelahi. Dari mana aku mendapatkan uang untuk dia hambur-hamburkan? Ling Ruhai sangat marah sehingga dia pergi ke halaman Ling Chen dan melihat Wei Zheng diikat erat, mulutnya penuh dengan kain. Ling Chen duduk dengan santai di depan, tersenyum melihat Wei Zheng. Wei Zheng berpikir dia bisa seenaknya. Kau menganggapku kucing sakit? Aku beritahu padamu, di ibu kota ini tidak diizinkan. Ada orang yang lebih hebat dariku. Ling Ruhai masuk dengan sapu. Anak durhaka. Kamu memukuli putra Tuan Wei. Ling Chen melihat Ling Ruhai datang dengan marah dan langsung terjatuh. Ayah, bukan begitu. Akulah korbannya. Omong kosong. Jika kamu adalah korbannya, bagaimana bisa kamu mengikat Wei Zheng di sini? Tahukah kamu bahwa dengan begini, keluarga Wei akan membuat laporan lagi? Ling Chen tidak peduli. Tidak apa-apa, aku sudah mengatur semuanya. Aku sudah menyuruh orang untuk memberitahu para pengemis kecil itu untuk menyebarkan berita tentang hari ini di ibu kota, dan ada banyak saksi dari rakyat. Aku bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Wei Zheng ini melihat bisnismu maju. Dia merasa iri dan ingin merusak toko. Mana bisa aku membiarkannya? Jadi, kamu memukulinya? Benar. Kalau tidak dipukul, dia tidak akan tahu diri. Aku ingin memberi Wei Zheng pelajaran. Dalam bisnis, dia juga ingin bermain curang. Ling Ruhai gemetar karena marah. Anak durhaka. Dia langsung ingin memukul. Ling Chen dipukul dan langsung lari. Ayah, dengarkan aku. Aku akan menangani masalah ini dengan baik. Ini tidak akan melibatkanmu. Saat itu, seseorang dari luar datang untuk melapor. Tuan, Adipati datang mengunjungi. Ling Chen sangat senang. Bukankah dia sudah datang? Dia bersedekap, menungguku bernegosiasi dengannya. Ling Ruhai sangat marah. Cepat, ikat dia untukku, jangan biarkan dia keluar. Para pelayan lainnya saling pandang, tidak berani bergerak. Cepat, para pelayan itu hanya bisa berhati-hati. Bergerak menuju Ling Chen tidak peduli, biarkan aku sendiri. Bawa tali ke sini, biar aku mengikat diriku sendiri. Ling Ruhai mendengus. Baru kemudian dia pergi ke halaman depan untuk menyambut Adipati, tiba di halaman depan. Ling Ruhai segera tersenyum minta maaf, angin apa yang membawa Adipati ke sini? Nada bicara Adipati dingin, Ling Guogong, setidaknya Anda adalah seorang Guogong. Bagaimana Anda mendidik putra Anda? Jika anak tidak dididik, kesalahan ada pada ayah. Kompensasi perak, atau aku akan langsung melaporkan ke Yang Mulia. Ling Ruhai langsung panik, dia buru-buru berkata, Adipati, bicaralah baik-baik. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar, Adipati, omong kosong apa itu?